Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini kita akan coba menjelaskan implementasi hotspot menggunakan eksternal AP. Nah, hotspot ini nanti bisa kita gunakan untuk public area, misalkan kafe ataupun rumah sakit ataupun hotel dan sebagainya. Penjelasannya seperti apa? Tetap tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Saat ini kebutuhan internet di lapangan itu sudah semakin banyak. Ada banyak orang yang sudah menggunakan gadget yang lebih praktis dibandingkan menggunakan laptop, yang nanti koneksinya itu lebih praktis kalau menggunakan wireless. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat hotspot dengan AP eksternal atau AP tambahan. Hotspot ini nanti bisa kita gunakan jika Anda ingin mengimplementasikan jaringan misalkan pada kafe ataupun hotel ataupun rumah sakit ataupun halte dan sebagainya. Ini untuk memudahkan teman-teman untuk konfigurasi wireless dan distribusi internet ke sisi klien. Untuk topologi yang akan kita gunakan, yaitu saya akan gunakan satu router utama. Sudah saya siapkan di sini, yaitu RB962 atau hub AC. Ini nanti akan saya gunakan sebagai router utama. Selanjutnya nanti saya akan distribusikan hotspot ke Ether 5 yang nanti menuju ke AP eksternal, yaitu RB-CAP2ND. Bentuknya seperti ini. Ini adalah produk wireless indoor, yaitu adalah RB-CAP2ND, yang nanti bisa kita gunakan untuk mendistribusikan wireless dengan frekuensi 2,4 dan dipasang di dalam ceiling atau langit-langit. Bagi teman-teman yang ingin perangkat seperti ini, bisa langsung cek aja di website citraweb.com. Nah, untuk konfigurasinya saya akan coba langsung jalankan saja. Yang pertama, saya akan remote terlebih dahulu akses pointnya. Saya akan coba remote terlebih dahulu akses pointnya. Yang pertama, saya akan cek dulu konfigurasi dari akses point ini. Ternyata masih ada default konfigurasi. Nah, standarnya karena ini akses pointnya adalah eksternal dan semua konfigurasi IP dan hotspot nanti akan ada di router utama, maka saya akan bridge interface Ether 1 dan wireless. Di sini sudah ada interface bridge. Saya langsung cek saja di bagian port. Ternyata Ether 1 dan WLAN 1 itu sudah masuk ke dalam bridge. Nah, untuk topologi IP-nya, interkoneksi antara router utama menuju ke akses point, saya akan menggunakan IP 192.168.5.1 dan 192.168.5.2. 5.2 ini saya akan masukkan ke dalam IP address pada akses point ini. Saya akan tambahkan baru, yaitu 5.2/24. Untuk interface-nya, karena interface Ether 1 dan WLAN 1 sudah jadi satu, maka saya pasang di dalam interface bridge. Selanjutnya, saya akan coba tambahkan IP routes. Ini nanti digunakan agar akses point ini bisa terkoneksi ke internet, yaitu menuju ke IP router utama, yaitu adalah 5.1. Nah, jika sudah seperti ini, waktunya saya akan coba remote ke router utama.
Saya akan coba pindahkan terlebih dahulu ke router utama. Untuk Ethernet dari access point yang tadi sudah saya remote, saya akan koneksikan ke interface Ether 5 di router utama. Nah, selanjutnya saya akan coba remote router 962 saya yang dijadikan sebagai router utama. Nah, perlu diketahui perangkat 962 yang saya miliki ini sudah dikonfigurasi standar. Jadi router ini sudah terkoneksi ke internet. Saya akan pastikan ulang apakah router ini sudah terkoneksi ke internet atau belum. Nah, ternyata perangkat ini sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya saya akan coba menambahkan IP address pada interface Ether 5 yang menuju ke access point eksternal. Saya akan masuk ke menu IP address. Lalu saya akan tambahkan IP 192.168.5.1/24 menuju ke interface Ether 5. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat sebuah hotspot atau service hotspot menuju ke access point tersebut. Untuk service hotspot yang ingin saya tambahkan, saya masuk ke menu IP hotspot. Selanjutnya saya akan menggunakan wizard yang sudah disiapkan oleh Mikrotik. Di bagian sini sudah ada hotspot setup. Saya tekan tombol hotspot setup, selanjutnya saya pilih interface yang menuju ke access point eksternal. Nah, untuk poolnya, karena tadi kita sudah menggunakan IP 5.2 yang dipasang pada access point eksternal, maka poolnya akan saya rubah dari 5.2 menjadi 5.3 sampai 5.254. Lalu saya tekan tombol next lagi. Ada konfigurasi DNS sudah terisi secara otomatis. Untuk lokal hotspot usernya, di sini defaultnya adalah admin, passwordnya adalah kosong. Nah, saya akan coba isi, misalkan passwordnya adalah rahasia. Saya next lagi. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan coba cek, yaitu dari ping. Kita akan coba ping terlebih dahulu menuju ke access point eksternal, apakah bisa atau tidak. Saya coba ping ke 192.168.5.2. Nah, ternyata posisinya di sini adalah timeout karena sudah ada service hotspot di dalam Ether 5. Nah, untuk bypass access point-nya agar bisa di-ping seperti apa, saya akan masuk ke menu IP Neighbors. Nah, di sini ada MAC address dari access point yang saya miliki, yaitu adalah CAP2ND. Nah, saya akan copy MAC address yang saya miliki. Selanjutnya, pada menu hotspot, kita akan coba tambahkan MAC address access point eksternal agar tidak perlu login lagi ke hotspot. Kita masuk ke menu IP binding. Saya tambahkan baru, yaitu MAC address dari access point eksternal. Servernya yaitu adalah server hotspot yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya tipenya adalah bypass. Seperti ini.
Saya akan kasih komen, misalkan Mac AP eksternal. Nah, efeknya jika sudah seperti ini, saya bisa ping, yaitu menuju ke access point eksternal saya. Selanjutnya, saya akan coba konfigurasi lagi AP eksternal yang saya miliki. Untuk membedakan antara router utama dan AP eksternal, saya akan kasih nama terlebih dahulu atau identitas. Identitas untuk router utama saya kasih router utama. Saya akan coba remote access point eksternal. Untuk IP-nya yaitu adalah 192.168.5.2. Oke, untuk membedakan saya kasih nama, yaitu identitasnya adalah AP eksternal. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan coba cek terlebih dahulu ping menuju ke internet dari AP eksternal apakah bisa atau tidak. Saya coba ping ke google.com. Nah, ternyata dari access point eksternal sudah bisa akses ke internet. Saya akan coba konfigurasi wireless pada access point eksternal ini. Saya akan coba masuk ke menu wireless. Selanjutnya sudah ada interface WLAN 1. Saya akan klik 2 kali. Untuk modenya, karena ini nanti untuk mendistribusikan wireless, maka saya akan pilih AP Bridge untuk modenya. Untuk channel width-nya saya akan ubah menjadi standar, yaitu adalah 20 MHz. Frekuensi yang saya akan gunakan 2462. SSID-nya adalah Rifki Hotspot. Nah, untuk security profile-nya akan saya tetap gunakan default atau tanpa password sama sekali, karena nanti sudah ada hotspot di dalamnya. Saya akan coba apply. Oke. Nah, jika konfigurasinya sudah seperti ini, efeknya semua klien yang nanti terkoneksi ke access point eksternal otomatis akan dihandle semuanya oleh router utama. Nah, kita akan coba terkoneksi ke router utama. Yaitu saya akan coba cek di area saya sudah ada Rifki Hotspot. Saya coba connect. Oke. Otomatis akan muncul hotspot. Anda harus memasukkan username dan password yang sudah ditentukan oleh router utama. Nah, ternyata tadi baru ada satu user ID atau user hotspot yang ditambahkan, yaitu adalah admin, passwordnya adalah rahasia. Jika Anda ingin menambahkan username baru, bisa saja Anda buka router utama, lalu Anda cek di bagian IP hotspot, di bagian users. Nah, sudah ada satu user, yaitu adalah admin dengan password rahasia tadi. Kita akan coba tambahkan baru dengan username-nya adalah tamu1 dengan password yang sama seperti ini. Saya apply, lalu saya oke. Jika Anda ingin menambahkan username baru, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anda bisa sesuaikan berdasarkan seberapa banyak klien yang akan mengakses access point Anda. Nah, jangan lupa jika Anda sudah membuat username di bagian user, jangan lupa untuk cek juga profil yang Anda gunakan. Di sini
username tamu1 itu menggunakan profile default. Nah, saya buka di bagian profile, ternyata profile default ini shared usernya itu hanya satu saja. Jika Anda ingin satu user digunakan untuk banyak klien, Anda bisa menggunakan default ini, yaitu merubah parameter shared user, atau bisa juga membuat user profile baru. Misalkan saya buat profile yaitu adalah tamu. Untuk shared usernya saya isi 100. Saya apply, saya oke. Lalu saya balik lagi ke users. Untuk tamu, profilnya saya akan ubah menjadi tamu. Efeknya seperti apa? Nanti user ID tamu1 ini bisa digunakan untuk banyak klien. Maksimal klien yang bisa login bersamaan yaitu adalah 100 klien. Nah, saya akan coba login ke hotspot tadi, yaitu adalah tamu1. Passwordnya adalah tamu1. Nah, otomatis saya sudah bisa terkoneksi ke internet dan konfigurasi hotspot menggunakan AP eksternal juga sudah berhasil. Nah, ini nanti bisa Anda gunakan di jaringan publik berdasarkan lapangan yang Anda miliki. Bisa misalkan Anda pasang di dalam rumah, atau mungkin Anda punya sebuah cafe, ataupun Anda bisa gunakan di hotel ataupun di rumah sakit. Jika Anda ingin sistemnya itu adalah menggunakan voucher, yaitu menggunakan radius, Anda bisa menggunakan radius di luar dari MikroTik, atau jika Anda ingin menggunakan fitur MikroTik, Anda bisa menggunakan user manager. Bagi yang belum tahu penjelasan user manager seperti apa, nanti jangan lupa tonton videonya di sini nih. Atau bisa cek di bagian deskripsi. Untuk konfigurasi sebenarnya ada satu tambahan lagi. Ini biasanya sering terjadi di lapangan. Ada beberapa kasus, misalkan Anda terkoneksi ke wireless tetapi tidak terkoneksi ke internet karena wirelessnya itu merupakan AP eksternal. Nah, nanti kita bisa fungsikan salah satu fitur pada MikroTik, yaitu adalah NetWatch. Pada access point eksternal atau AP tambahan, saya akan coba remote terlebih dahulu. Nah, terkadang sisi klien atau customer itu terkoneksi ke wireless yang benar, yaitu adalah SSID Rifki Hotspot. Tetapi terkadang koneksi internetnya itu tidak berjalan sama sekali. Nah, ini bisa terjadi karena terdapat problem antara link router utama dengan access point eksternal. Nah, cara untuk menanggulanginya gimana? Kita akan coba gunakan salah satu fitur, yaitu tools pada MikroTik menggunakan tools NetWatch. Nah, pada tools NetWatch ini kita akan coba tambahkan satu rule, yaitu pada bagian host saya akan tambahkan IP router utama, yaitu adalah 5.1. Nah, di bagian sebelah kanan host itu ada yang namanya up dan down. Fungsi dari NetWatch ini apa sebenarnya? Jadi, access point eksternal itu secara berkala akan mencoba melakukan ping, yaitu menuju ke router utama dengan IP 5.1. Intervalnya adalah sekitar 1 menit. Nah, jika sewaktu-waktu koneksi antara access point eksternal dan router utama itu putus, maka kita bisa tambahkan di bagian down dan up.
Di bagian down ini jika internetnya putus atau mungkin linknya terputus, saya akan tambahkan sebuah script, misal interface wireless set WLAN 1 disable yes. Jadi saat nanti ternyata linknya terputus atau internetnya mati, otomatis wireless akan disable dan dia akan stop menyebarkan SSID Rifki hotspot. Nah, saya akan tambahkan satu lagi, ini saya copy. Lalu saya tambahkan di bagian up. Yaitu saya ubah dari disable yes menjadi disable no. Efeknya gimana? Kalau ternyata ping menuju ke 5.1, yaitu adalah IP router utama, otomatis wireless akan kembali hidup. Atau bisa juga Anda tidak ingin monitoring menuju ke IP router utama. Misal Anda ingin pastikan apakah itu benar terkoneksi ke internet atau tidak, Anda bisa tambahkan rule baru. Misal pengecekan pingnya, netwatch-nya itu menuju ke IP Google, yaitu 8888, dengan down-nya sama, yaitu adalah disable yes untuk down, dan up-nya yaitu adalah disable no. Jadi ada dua pengecekan. Ini bisa nanti jadi solusi jika Anda punya banyak akses point dan Anda tidak yakin apakah internetnya itu benar-benar berjalan. Karena terkadang kalau Anda mengecek dari sisi router utama memang terkoneksi ke internet, tetapi dari sisi klien atau customer ternyata tidak connect ke internet sama sekali. Nah, problemnya bisa jadi link antara access point eksternal ke router utama bermasalah, atau mungkin ternyata access point-nya sedang hang ataupun error. Nah, dari topologi sebenarnya nanti bisa disesuaikan. Misal Anda punya banyak akses point, lebih dari 1, atau mungkin Anda mempunyai 5 atau 10, Anda bisa koneksikan interface Ether 5 ini menuju ke sebuah switch, lalu disebarkan ke banyak akses point. Otomatis semua akses point tersebut sudah terdapat service hotspot. Nah, hotspot ini bisa dibilang praktis dan secure karena setiap klien yang ingin terkoneksi harus mempunyai username dan password. Anda bisa limitasi juga berapa banyak satu user itu bisa digunakan untuk beberapa klien. Untuk keamanan, terkadang Anda bisa gunakan satu user untuk satu klien saja, untuk menghindari adanya user sharing. Selain itu, jika Anda menggunakan fitur hotspot ini, Anda juga harus melihat spesifikasi pada perangkat yang ada di router utama. Nah, kebetulan karena saya menggunakan RB 962, perangkat ini mempunyai license level 4. License level 4 ini akan ada limitasi berapa banyak klien yang bisa terkoneksi ke hotspot secara bersamaan. Untuk license level 4 maksimalnya adalah sekitar 200 user. Nah, jika Anda menggunakan license level 5, maksimal klien hotspot yang bisa terkoneksi secara bersamaan adalah 500, dan yang terakhir license level 6 adalah unlimited. Sekian penjelasan mengenai penggunaan hotspot pada AP eksternal. Untuk AP eksternal ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Bagi teman-teman yang ingin tahu penjelasan mengenai wireless pada Mikrotik, bisa langsung tonton video penjelasan wireless, yaitu di wireless indoor dan outdoor. Linknya bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan share agar teman-teman yang lain bisa tahu mengenai mikrotik lebih dalam lagi. Sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya. Bye-bye.